wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina astafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahla sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaz yang sama-sama kita muliakan bersama, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. PDKM Bapak Kiai Haji Sigro Malisi SAG yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Sebenarnya sambutan yang disampaikan beliau itu sudah cukup mewakili acara malam ini, Pak. Karena inti acara halal bihalal itu semuanya yang tadi sudah disampaikan. Ditambah lagi tadi dilengkapi sama Pak RW. Jadi kalau saya tinggal doa aja. Nggak nyampe. Sana ya, itu ya. Ya, ditambah lagi dicolek sama Pak Ci. Ini kayaknya Ustadznya capek baru pulang dari Lampung kan. Kita Ustadz berusaha banyak-banyak. Sepanjang-panjang kasihan ibunya kalau panjang. Alhamdulillah para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, wasilah Ibu Haji Aliyah sebagai Menteri Perhubungan. Wasilah beliau, alhamdulillah saya bisa silaturahmi Masjid Al-Muhajirin walaupun tadi sempat lewat. Jadi saya cari pelang Masjid Al-Muhajirin nggak ketemu, ketemunya Pak Dandan. Jadi kayaknya saya suruh dandan dulu Tapi alhamdulillah kata santri kayaknya Ustaz lewat kayaknya balik lagi ketemu pelangnya. Maka mohon maaf apabila kedatangan saya telat beberapa menit tadi. Ya paling nggak enak saya itu kalau diundang jam 8 telat 10 menit. Paling nggak enak saya. Kalau jam 8 paling 3 setengah 8 saya dari rumah sudah berjalan, Pak. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dapat memaklumi. Karena kita tahu bahwa kita ini belum ke puncak acara halal bihalal. Jadi tadi Ustaz nggak salah, momen pada malam hari inilah Ustaz menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan Bu? Ya. Pak? Maaf ya. Ya udah itu intinya. Apa lagi? Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kemarin mikir, ini bulan Syawal gak ada orang yang ngaku paling benar. Semuanya ngaku paling salah. Semuanya, Pak. Saya dari kemarin pertama kali masuk di awal bulan Syawal sampai detik ini, tadi sampai disampaikan sama Pak DKM, Ketua RW, itu gak ada yang ngaku-ngaku bahwa saya adalah orang yang paling benar. Semuanya ngaku salah. Coba kalau bulan-bulan yang lain itu sama seperti bulan Syawal, kayaknya anteng Indonesia, Pak. Nggih boten? Nggih. Akur boten? Akur. Orang akur mau balik, Pak. Ya, maka jadikan momen di bulan Syawal ini untuk saling maaf-memaafkan. Emang ada Ustaz acara halal bihalal ataupun maaf-memaafan itu dalam dalilnya? Ada. Jadi di dalam mukadimah yang disampaikan sama Bapak DKM, Bapak Kiai Haji Sigro Malisi, apa katanya? Rabbish shrahli sadri wa yassirli wahlul. Udah wahlul. Mana wahlul? Wahlul itu artinya lepas, istihlal, melepas, melebur, mencairkan. Itulah maksud daripada halal. Maka untungnya kita ini acaranya halal bihalal, bukan halal biharam. Coba bayangkan kalau acara malam hari ini halal biharam, jadinya gimana? Ya haram.
Masuk yang Iya betul Pak. Ataupun haram halal. Jadinya apa? Ya haram. Tapi alhamdulillah saking aja. jeniusnya Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin dengan semangatnya luar biasa digagas sama perempuan. Alhamdulillah nggak salah nama, acaranya halal bihalal. bihalal, bukan halal biharam, bukan. Jadi kalau kita melihat sedikit apa sih halal, ya itu tadi. Halal itu di dalam Qomus Al-Ma'ani, Pak, yaitu melebur, mencairkan. Jadi kalau ada Pak DKM sampai saat ini belum cair juga THR-nya, berarti belum halal. Ini masalahnya saya belum cair juga THR-nya kalau dari sini. Alhamdulillah, THR udah selesai, habis, berarti udah halal. Itu maksud daripada halal bihalal. Maka ketika keluar daripada acara ini, kalau masih ada menyimpan dendam, hikat, hasud, ujub, takabur dan yang lainnya yang ada di dalam hati kita, berarti kita belum halal. Paham Bu? Paham. Paham Bu? Paham. Ya, jadi halalnya bukan hanya di masjid saja. Setelah keluar dari masjid, halalnya terus. Ya, halal bihalalnya terus. Kaitan halal bihalal ini, siapa dulu yang harus kita datangi? Ketentuannya seperti apa? Jadi Pak, yang lebih utama yang harus kita datangi itu adalah orang tua kita. Makanya tidak sedikit ketika di akhir daripada bulan Ramadan, kita ini bukan hanya gembira, tetapi kita ini Masya Allah, di situ ada waktu yang sangat tepat, momen yang sangat berharga untuk bagaimana kita bersilaturahmi, terutama orang tua kita yang tinggal di kampung. Ya, maka kita jangan sampai abai, jangan sampai kita lupa dengan orang tua kita. Karena kata Nabi, dulu ketika Nabi Muhammad SAW selesai khutbah Idul Fitri, turun. Ketika turun mengucapkan apa? Amin. Berapa kali amin yang diucapkan oleh Nabi? 3 kali. Maksud amin yang diucapkan oleh Nabi itu apa maksudnya? Ternyata ditanya sama para sahabat, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, apa maksud daripada amin yang pertama, amin yang kedua, amin yang ketiga? Lalu dijawab sama Nabi, katanya tadi ada malaikat Jibril, bahwa malaikat Jibril itu berdoa. Lalu saya dengar doanya malaikat Jibril, ya saya aminin. Lupa. Emang apa doanya? Secara akal Pak, kalau yang doa malaikat Jibril, yang aminin Nabi Muhammad, kira-kira doanya dijawab apa enggak? Pasti Pak. Orang kita aja makhluk yang kotor Pak, ijabahnya lebih banyak daripada doanya ya. Kita ini pemberian Allah itu sangat banyak daripada doa yang kita panjatkan. Tapi terkadang kita ini kurang-kurang bersyukur. Ya, banyak Allah berikan rezeki kepada kita. Nafas setiap harinya berapa kali Pak? Pernah ada yang hitungin nafas yang keluar daripada hidung kita berapa? Pernah nggak bersyukur atas nikmat nafas itu? Kedipan mata, berapa kedipan mata setiap harinya? Berapa aja? 700 katanya. Kayak ini kan mungkin hansip kayaknya. Lodot itu terjadi. Ini merupakan nikmat yang sangat berharga Pak, yang harus kita syukuri. Makanya yang pertama kali didoakan oleh malaikat Jibril saat itu dan diamini oleh Nabi Muhammad apa? Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Engkau melaknat seseorang ataupun seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia puasa, walaupun dia menghatamkan ratusan kali Al-Quran di bulan Ramadan, walaupun jangankan ratusan, ribuan sekalipun, kalau dia tidak berakhlak, jangan sampai kau ampuni dosanya. Makanya bersyukur.
Kalau kemarin ada kesempatan bisa silaturahmi sama orang tua kita di kampung. Makanya saya harus binikmah Pak. Saya berhusnudzon kepada Allah orang-orang yang ketika musafir, ketika bepergian pengen silaturahmi bertemu sama orang tuanya, naudzubillah terjadi insiden di jalan, itu semuanya insya Allah fisabilillah. Kenapa? Karena tujuannya tiada lain kecuali satu, mengharap ridho dari orang tua. Kalau kita seorang anak mau membalas jeripaya orang tua itu tidak bisa membalas. Dulu ada seorang sahabat itu saking pengen memuliakan orang tuanya sampai pada akhirnya dia mau berangkat haji. Mau ditinggal ibunya nggak rela karena dia tinggal sendiri. Lalu sampai akhirnya ini pemuda gendong ibunya. Digendong ibunya perjalanan kurang lebih 4-5 bulan. Digendong nggak pernah ibunya itu ditaruh di tanah. Saking apa? Saking bentuk memuliakan anak kepada orang tua. Digendong dari rumahnya sampai di kota Mekah. Sampai beliau melakukan ibadah haji, tawaf selama 40 hari, 40 malam ibunya nggak pernah tersentuh kakinya di tanah. Saking apa? Saking pengen memuliakan orang tuanya. Kira-kira ada nggak yang begitu? Anak kita pernah nggak begitu ngegendong ibunya? Pernah? Gitu mau anak saya ini mau bantu punya kasih baik naudzubillah. Ini betul. Terkadang anak sekarang itu ya Allah disuruh sholat aja, ibu dia ke bapang ya. Kok mau tuh bapak nih melangan punya sholat TV? Bisa ngejawab anak sekarang. Akhir zaman makanya hati-hati. Makanya bekelin anak kita itu dengan ilmu agama. Alaikum bimujalasatil ulama kata Nabi. Kita ini harus sering berkumpul dengan para ulama. Wastima'il hukama, dan harus sering-sering mendengar kalamnya para hukam. Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena salah satu cara Allah menghidupkan hati seorang mukmin yang sudah mati binuril hikmah, dengan cara mendengar kalamnya orang-orang soleh. Jadi kita kalau sering mendengar kalamnya guru-guru kita, tenang. Karena yang masuk itu bukan makanan biasa, tapi ruh, tapi nur yang akan menerangi hati dalam diri kita. Itu ajarannya Nabi. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Allah juga menghidupi bumi yang sudah tandus dengan cara Allah mencucurkan air hujan. Maka jangan biarkan hati kita ini tandus. Jangan biarkan hati kita ini keruh. Bagaimana caranya untuk menghidupkan hati kita yang keruh, yang tandus? Alaikum bimujalasatil ulama. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Makanya tadi saya bersyukur tadi diawali doa bersama buat kesepuhan kita tadi yang meninggal, siapa Pak? Ustaz Mukhlis. Beliau ini mungkin kesepuhan sini Pak ya. Kesepuhan sini. Beliau sudah menorehkan ya, yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu agama dan yang lainnya Pak. Setiap hari seharusnya kita ini punya utang budi Pak. Setiap hari seharusnya kita ini kirimkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena wasilah beliau-beliaulah, guru-guru kita lah, sehingga kita saat ini bisa mengenal Islam, bisa mengenal agama, mau berkumpul acara silaturahmi begini. Tidak sedikit orang Islam saat ini banyak yang membid'ahkan acara malam ini Pak. Banyak orang-orang Islam di luar sana yang membid'ahkan, apa sih acara-acara halal bihalal, apa sih ngeriung-ngeriung. Banyak orang-orang Islam yang membid'ahkan acara-acara begitu. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya Pak. Karena jauh ustadznya nanan di YouTube, ustadznya nanan di YouTube. Maka itulah menjadi salah satu penyebab hatinya tertutup. Makanya kalau ngaji itu ya kudu hadir orangnya. Jangan live streaming, bapak. Nggak dapat sanat orang begitu Pak. Ya,
kembali lagi. Jadi acara halal bihalal ini itu sudah jelas, ya tidak bid'ah, ya. Ini merupakan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilandasi dengan tadi, Bang, ya, dilandasi dengan dalil ketika Nabi Muhammad turun dari khutbahnya, lalu malaikat Jibril tadi berdoa, apa? Ya Rabb, Allah mudah-mudahan Engkau laknat anak-anak yang senantiasa durhaka sama orang tuanya. Kapan dilakukan itu? Acara halal bihalal, ya ini di bulan Syawal. Maka oleh karena itu, yang sampai saat ini belum nelpon orang tuanya, ya, belum sempat SMS, video call orang tuanya, yang masih hidup orang tuanya, yuk sesegera mungkin, Pak. Mumpung masih diberi kesempatan nafas, mumpung masih diberi kesempatan hidup, mumpung masih diberi kesempatan sehat walafiat, kapan lagi? Ya, mudah-mudahan kita dengan wasilah mengabdi kepada orang tua kita, senantiasa menjaga silaturahmi kita kepada orang tua kita, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu satu yang pertama, Bu. Jadi yang pertama yang lebih utama yang kita minta maafkan dulu adalah orang tua kita. Yang keduanya apa? Doanya malaikat Jibril. Ya Allah, mudah-mudahan Kau melaknat perempuan-perempuan yang tidak mau minta maaf sama suaminya. Kira-kira bapak-bapak pernah nggak ibunya udah minta maaf ya? Udah semuanya udah. Alhamdulillah. Berarti ini perempuan solehah semuanya. Ya solehah dia. Ya. Itu doa doa malaikat Jibril yang kedua yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada perempuan yang sampai saat ini belum juga meminta maaf, apalagi belum mencium tangannya suaminya, maka sesegera mungkin setelah ini langsung cium. Kenapa? Mencium tangan suami itu sama seperti mencium hajar aswad. Apalagi kalau suaminya hitam, Pak, cocok. Tapi enggak, Pak, di sini semuanya putih-putih bajunya sama pecinya. Ya, itu, Pak. Apalagi, Bu, kalau seandainya nih momen di hari Jumat tadi, ibu sampai menunggu kedatangan suaminya, ketika suami itu keluar dari masjid, ditunggu sama ibu. Ya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, manakala mencium dan ibu ketika mencium tangan suaminya meninggal, maka tidak ada tempat kecuali surga. Gampang nggak? Gampang sebenarnya, tapi abot dilakukan. Terkadang kita ini ibu mencium suami itu, terkadang kalau ada orang banyak cium suami. Benar apa enggak? Malah malu, Pak. Kalau lagi ada tamu, kalau lagi ada orang berbuat santun, soleh di depan, ya. Terus begitu juga sama. Bapak-bapak pun sama begitu, solehnya di depan istrinya doang. Ya, di luar sana Masya Allah diomongin, Bu. Kita mau dirapi ya sewot ya sewot. Oh, rela syukur bisa. Ya, makanya benar. Kalamun fasih, kalam yang paling fasih itu adalah uang. Uang itulah adalah salah satu obat dari segala kalam, Pak. Terus kita nggak cukup dengan kalam doang. Semanis apapun ucapan kita, kalau tidak didasari dengan uang, nggak bakalan diem. Karena itu, Pak, Bu, lebih-lebih hari Nabi Ustaz. Nggak cukup Ustaz menasehati istrinya harus begini-begini, harus didasari dengan uang. Didasari dengan uang, kalam fasih, hebat, langsung selesai. Iya nggak? Sumun qatil, racun yang paling berharga pun uang. Ya, uang. Orang kalau membunuh seseorang itu kalau dengan belum tentu, tapi kalau dengan uang cepat. Apapun itu saat ini didasari dengan uang. Makanya hari nanti ibu-ibu masih ngedumel baik, sumpah dia gak duit. Ya, setelah acara halal bihalal masih nana bapak-bapak ibu-ibu, saya masih ngomong baik di sumpah lawan duit. Itu usah ngomong lagi, Pak. Kenapa? Sudah cukup tadi disampaikan sama Kiai Haji Syed Romalisi, dilanjutkan sama Pak RW, ditambah kalau kita maning
Dia mau ngerba kemarin malah bakal ini kecuali satu disumpeli lawan duit selesai. Dia betul bu. Ini orang cair ini. Kemarin nggak belum persen belum ya. Gajinya belum turun kayaknya. Ya, itu Pak. Jadi itu yang kedua. Ya, yang kedua yang harus kita hormati, yang harus kita halal bihalalkan terlebih dahulu setelah orang tua kita adalah suami kita. Baru yang ketiganya itu doanya malaikat Jibril apa? Ya Rob, mudah-mudahan kau tidak menerima puasanya, sholatnya, ngajinya orang-orang mukmin yang masih ada urusan sama orang mukmin yang lainnya. Artinya urusan apa? Urusan tadi Pak, orawawan. Oh ini orawawan Bu. Apa sih orawawan Bu? Oreloknya apa? Ya, oreloknya apa? Masih ada nggak di sini begitu orang? 3 hari saja Bu, kita walaupun ibadah percuma ibadahnya. 3 hari kita diam-diaman sama tetangga, diam-diaman sama suami, apalagi Pak Bu. 3 hari kita walaupun ibadah sampai ireng tidak deh, nggak bakalan diterima ibadahnya. Kalaupun memang kita mau ngaji, percuma ngajinya kalau kita masih ada urusan sesama orang muslim. Nggak cukup. Makanya jangan bahagia ketika kita sudah menyelesaikan puasa 1 bulan di bulan Ramadan, sudah lulus kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, itu tidak cukup. Karena apa? Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Makanya kata Pak Kiai tadi disebutkan, hubungan kita dengan Allah gampang caranya. Gimana? Cukup dengan membaca istighfar, an-nadam, selesai. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya kalau orang muslim itu kalau berbuat salah Pak Bu, nggak langsung dicatat sama malaikat atid. Terus kapan perbuatan jelek itu bisa langsung dicatat? 6 jam kemudian. Jadi di dalam kitab namanya kitab apa namanya? Daqaiqul Akhbar, itu hebatnya orang Islam itu Pak, ketika berbuat jelek nggak langsung dicatat sama malaikat atid. Terus gimana? Ditunggu berjam-jam. Ada yang berpendapat 5 jam, ada juga yang berpendapat 6 jam. Kok ditunggu? Iya, maksudnya dia mengakui apa enggak sih kejelekan yang sudah diperbuat. Mau baca istighfar apa enggak sih? Apakah mau tidak mau berbalik lagi apa enggak? Kalau sampai itu dilakukan, maka kesalahan yang sudah diperbuat dihapus. Hebat ya? Hebat umatnya Nabi Muhammad. Makanya harus bangga kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan cuma ngaku doang, karena syarat umatnya Nabi Muhammad itu banyak. Almarhum ma'aman aham. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau benar kita cinta dengan Nabi, kalau kita pengen diakui sebagai umatnya Nabi, ya kudu apa yang diajarkan oleh Nabi kudu dilakoni Bu, Pak. Ini acara halal bihalal ini merupakan ajarannya Nabi. Paham Bu? Paham Pak? Ya, jadi nggak bid'ah. Ya. Jadi acara halal bihalal ini nggak bid'ah. Terus lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai operator saja Bu di bulan Syawal ini ngakuin salah Pak. Masa iya kita orang ngakuin. Operator ibu pasti lihat mau nelpon orang tuanya, apa kata operator? Mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi untuk panggilan ini. Segera isi pulsa dulu. Operator sampai meminta maaf. Kapan? Di bulan Syawal. Maka kurang ajar ada wong muslim sing ora dalam dijaluk. Mana yang paling mulia? Orang minta maaf apa pemberi maaf? Hah? Mana yang paling mulia? Memberi maaf. Memberi maaf. Kita ini orang yang minta maaf apa pemberi maaf? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya itu intinya. Al-afu bil afwi, maaf saling memaafkan. Udah gak ada cara lain.
maka setelah ini insya Allah kita akan kembali bahwa yang namanya halal itu adalah mencairkan sesuatu suasana, mencairkan sesuatu, meleburkan sesuatu hal yang apabila tadinya beku bisa cair. Ya, maka setelah keluar dari masjid yang mulia ini tidak ada lagi yang beku hatinya, tidak ada yang hasut, tidak ada yang ujub, tidak ada juga yang takabur. Siap Ibu Bapak? Yang satu ada. Tapi jangan di bulan Syawal doang, di bulan-bulan yang lainnya pun terus dijaga itu semuanya. Kalau kita pengen la'allakum tattaqun. Karena kata santri tattaqun itu kalimat fi'il mudhari